Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nasta'udzubika ma 'allamtana wa laqina biha idza nasitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah musalla Nurul Hidayah yang saya hormati, syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta inayah kepada kita sehingga kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan panjang umur oleh Allah, masih diberikan kekuatan iman dan Islam sehingga diri kita dapat hadir ke majelis ini untuk bersama-sama mengaji, mengharap ilmu Allah. Mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan pada kita menjadi ilmu yang manfaat dan barakah, yang dapat menghantarkan diri kita untuk memperoleh ridha dan cinta Allah dan membawa diri kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan selalu kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan singkat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua nantinya dapat berkumpul bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan syafaatnya memasuki surganya Allah bighairi hisab. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah Musalla Nurul Hidayah yang saya hormati, kajian kitab Arba'in An-Nawawi sampai pada halaman 10. Tunggu lalu dijelaskan terkait dengan hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, terkait dengan di mana malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril merupakan seorang laki-laki yang putih pakaiannya dengan rambut yang begitu hitam, dan dia menghadap kepada Rasulullah yang kedua lututnya ditempelkan, disandarkan pada Rasulullah, dan kedua tangannya dan telapak tangannya memegang kedua paha Rasulullah seperti ini. Nah, lalu beliau mengatakan mal Islam, apa itu Islam? Lalu beliau mengucapkan al-Islam. Rasulullah menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahajjul baitah in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Ya. Antashhada al-Islam, ya, al-Islam itu adalah bersaksi. Tempo lalu saya sudah jelaskan, antashhada yaitu bersaksi kamu bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya tidak ada Tuhan apa? Tuhan itu apa? Lalu mentuhankan itu bagaimana? Ya, tentunya kita tidak mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itu kita berikrar. Apa sih yang dimaksud bersaksi? Tempo lalu sudah saya jelaskan bahwa di dalam kitab Mirqah dikatakan bahwa yang dimaksud dengan antashhada yaitu kamu bersaksi, yaitu anta'lama wa anta'taqida wa antu'mina wa tusaddiqah, ya. Artinya bahwa yang pertama adalah anta'lama, mengetahui. Yang dimaksud bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, yaitu mengetahui bahwa kamu tahu bahwa Allah tidak ada Tuhan selain Allah. Kamu tahu tidak ada Tuhan selain Allah. Kamu meyakini anta'taqidah, kamu meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa antu'mina, dan kamu mempercayai bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa antusaddiqa, dan lalu kamu membenarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalaulah sudah tahu, bagaimana cara tahunya kita kepada Allah bahwa Allah adalah Tuhan kita, ya.
Maka bagaimana kita lihat dari ciptaannya, ya, tidak ada zat, tidak ada sesuatu yang ada itu tanpa diciptakan. Maka zat yang menciptakan itulah adalah Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik secara akli maupun secara nakli dalilnya jelas. Secara akli lihat diri kita, ya, lihat alam semesta, lihat makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita, itu semua tak lepas dari merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu itu, ya, tidak ada sebuah perbuatan yang terjadi tanpa izin Allah. Bahkan di alam semesta itu yang terjadi aturan-aturan begitu rupa, ya. Adanya matahari terbit dari timur lalu terbenam ke barat, munculnya bulan di malam hari dan sebagainya, bintang gemintang, itu semua tidak lepas dari Allah lah yang mengatur itu semua. Allah lah yang menciptakan itu semua. Dan ini menjadi bukti bahwa kita tahu bahwa Allah adalah Tuhan kita, ya. Allah lah sebagai Tuhan kita. Lalu kita meyakini, setelah tahu meyakini, bagaimana kita meyakini? Hati kita betul-betul mantap. Hati kita betul-betul mantap bahwa Allah lah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan bulan dan matahari, yang menciptakan bintang dan gunung-gunung, yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di muka bumi, bahkan seluruh makhluk yang ada di langit, seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Ada alam yang lebih besar lagi daripada alam ini, yaitu alam arsy, yaitu juga Allah lah yang menciptakan itu semua, ya. Allah lah yang menciptakan itu semua. Bahkan Allah lah yang menciptakan seluruh makhluk, mulai dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Dan ini jelas sekali di dalam Al-Quran penjelasannya, dalil-dalilnya, ya. Khalaqas samawati wal ardh, ya. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, ya. Allah juga yang menciptakan. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah juga tidak merasa malu, artinya tidak merasa malu untuk menciptakan ba'udah, ya. Artinya apa? Ba'udah itu adalah binatang yang paling kecil sudah, ya. Ba'udatan fama fawqaha. Allah menciptakan ba'udah dengan yang lebih besar dibandingkan kalau lebih besar. Allah tidak merasa tidak malu, ya, tidak malu. Artinya bagaimana? Karena sekecil ba'udah, sekecil lalat itu memiliki manfaat juga yang luar biasa, gitu, ya. Semua yang Allah ciptakan itu tidak ada yang sia-sia, semuanya punya manfaat, ya. Semuanya punya manfaat, semuanya berguna, tidak ada yang tidak berguna. Kalaulah makhluk tumbuh-tumbuhan itu punya manfaat, bisa memberikan manfaat, ya, bisa memberikan manfaat, bisa berguna untuk orang lain, untuk makhluk lain. Lalu kalaulah manusia tidak bisa memberi manfaat, berarti manusia itu lebih hina, lebih rendah dibandingkan ba'udah, lebih hina, lebih rendah dibandingkan makhluk tumbuh-tumbuhan yang bisa memberikan manfaat kepada orang. Jangan egois, jangan hanya mengambil untungnya sendiri, ya. Jadi manusia sebagai makhluk itu tentunya haruslah bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Karena apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lain, gitu loh. Nah, kalau hanya memfaatkan bahwa diri,
kalah, lebih hina, lebih rendah daripada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan coba bayangkan mangga, dia rela, ya, rela berpanas-panas, rela menyerap air cairan, tapi pada pokoknya, pada akhirnya buahnya diberikan pada siapa? Pada manusia. Pada pokoknya semuanya dimakan oleh manusia. Lihat tumbuh-tumbuhan apapun saja, ya, dia berproses diri, ya, untuk siapa? Untuk manusia, untuk makhluk lain, bukan untuk dirinya, ya. Belum proses diri untuk manusia. Lah kalaulah kita tidak memproses diri untuk bisa memberikan banyak manfaat kepada orang, kita lebih hina dari tumbuh-tumbuhan itu. Ya, kita lebih hina dari tumbuh-tumbuhan. Ya, kayak gitu, Pak. Nah, baik. Allah adalah Tuhan kita, ya, antasyhadah, kita mengetahui lalu meyakini, yaitu mantap hati, lalu mempercayai. Sehingga apa? Kalau orang percaya itu merasa aman, Pak. Antuk minah, mempercayai. Contohnya gini, kalau seseorang punya anak, mempercayai kepada tukang gojek untuk diantar ke sekolahan. Wis aku percaya nek gojek iki wonge apik, gojek iki gak ugal-ugalan nek sepedaan, ya, saya percayakan antarkan dia ke ke sekolahan. Karena kita sudah tahu tukang gojek iki wonge apik, gak ugal-ugalan, berhati-hati dan orangnya baik, maka perasaan hati kita merasa aman enggak? Merasa aman. Bagaimana kita memandang Allah? Allah yang maha baik, sudah terbukti kebaikannya mulai sejak kita lahir, bahkan mulai sejak belum lahir ke dunia. Allah sudah memberikan kita rezeki, ya. Allah sudah memberikan kita rezeki waktu kita ada di alam rahim. Dengan kondisi seperti itu yang sulitnya, bagaimana kita makan ketika kita ada di alam rahim? Tapi nyatanya Allah memberikan makan kita melalui makannya ibu kita, ya, melalui minumnya ibu kita. Yang makanan tersebut Allah proses hingga masuk tanpa melalui mulut, melalui saluran pusar. Dari pusar itulah kita makan. Coba bayangkan bagaimana caranya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sayang pada kita, maha baik, ya. Maka bagaimana kita tidak bisa cinta kepadanya? Bagaimana kita tidak peduli kepada perintahnya? Ini kan parah, Pak. Kalaulah kita sayang pada kedua orang tua kita, bapak ibu kita, dikarenakan bapak ibu kita yang berjasa pada kita, membesarkan kita mulai sejak kecil, berjuang memberikan makan kepada kita, mendewasakan kita, berjuang ayah kita untuk pendidikan kita. Tapi pada hakikatnya itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menggerakkan ayah kita untuk berjuang mencari nafkah untuk kita. Allah lah yang menanamkan rasa sayang di hati ayah kita, sehingga kita disayangi, diperhatikan, dipedulikan. Allah lah yang meletakkan rasa peduli, rasa perhatian, rasa sayang di hati ayah kita pada kita. Allah juga yang meletakkan rasa sayang di ibu kita, ya. Allah juga meletakkan rasa perhatian, rasa peduli pada ibu kita.
Kalaulah Allah tidak meletakkan itu, apa yang terjadi? Lihat di luaran sana, Pak, betapa bayi dibuang begitu saja. Nyatanya kebencian yang ada di hatinya, tidak ada rasa sayang. Seorang bayi yang masih hidup, tak berdosa, dibuang di sampah, dibuang di sungai, ya, dibuang di jalanan. Ada nggak kejadian seperti itu? Ada. Namun kenapa tidak terjadi pada diri kita? Karena Allah sayang pada kita. Allah sayang pada kita, sehingga kita, ayah kita, kedua orang tua kita, Allah berikan rasa sayang. Jadi kebaikan Allah itu luar biasa, Pak. Sejak dulu pada kita. Maka kebaikan-kebaikan demi kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan-kenikmatan demi kenikmatan yang Allah berikan pada kita, ingat-ingatlah selalu, agar supaya tumbuh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perasaan aman. Mana mungkin Allah akan mencelakai kita, karena sejarahnya terbukti Allah sayang kita, Allah peduli kita, Allah perhatian pada kita. Maka melihat maha sayangnya Allah, maha rahmannya Allah, maha rahimnya Allah, maha pemberinya Allah, maha memberi nikmatnya Allah, maha pedulinya Allah, itu membuat sebenarnya sudah cukup membuat diri kita merasa aman bersama Allah. Itu kan begitu. Nah, karena sudah terbukti coroanu begini loh, Pak, ya. Ada seseorang terbukti dermawan, suka memberi pada sampean, dan buktinya sampean selalu diberi. Setiap hari dikasih, ya, entah dikasih apapun saja, rezeki, dikasih uang, setiap hari dikasih uang, dikasih makanan. Sudah terbukti seperti itu. Kira-kira kalau ada orang mengatakan si fulan itu dermawan, ya, apakah sampai tidak membenarkan? Tentunya membenarkan. Iya, benar. Dia memang orang dermawan. Buktinya saya sendiri mendapatkan hasil dari kedermawanannya. Begitu. Begitu pula kepada Allah. Apakah kita tidak merasakan kasih sayangnya Allah, perhatiannya Allah, kepeduliannya Allah kepada kita? Ada buktinya. Banyak. Hingga saat ini siapa yang memberikan kita makan? Siapa yang menggerakkan jantung kita? Siapa yang membuat nafas kita terhembus lega? Siapa kalau bukan Allah Subhanahu? Ini cukup menjadi bukti untuk membenarkan bahwa Allah lah yang mengatur alam semesta, Allah lah yang menguasai diri kita, Allah lah Tuhan kita yang patut kita sembah, yang patut kita agungkan, yang patut kita puji dan sebagainya. Tentunya kan begitu. Paham nggih? Nah, kalaulah kita sudah asyhadu alla ilaha illallah, ya, bersaksi dengan anta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa, ya, bikulli sifatillah, dengan seluruh sifatnya Allah, ya, maka kita harus paham terhadap sifat Allah, dan kita harus meyakini bukan hanya satu sifat dari sifat Allah kepada seluruh sifat-sifat Allah yang ada. Allah Maha Pemberi,
Allah Maha mengatur, Allah yang menguasai kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan nikmat kita, Allah yang menghidupkan dan mematikan kita, Allah yang menyembuhkan dan menyakitkan, membuat kita sakit dan membuat kita sembuh. Semuanya itu kebaikan Allah. Ya, kalau mau dikasih sakit itu kebaikan lo. Sakit kita diberi sakit itu adalah kebaikan Allah, Pak. Kalau tubuh ini tidak diberi sakit, tidak punya rasa sakit, itu berarti tidak ada alarmnya, Pak. Bahwa tubuh kita menunjukkan bahwa tubuh ini kurang kesehatannya, munculnya rasa sakit, greges. Oh, berarti ini adalah kesehatannya mulai berkurang. Allah tunjukkan dengan greges, dengan panas, gitu. Ini alarmnya sehingga kita ngerti, gitu loh. Oh, awak dewi berarti kekurangan kesehatannya mulai berkurang. Mulailah minum jamu, minum ini, minum ini, minum ini, yang sudah Allah berikan manfaat pada setiap apa yang kita minum tersebut. Nah, kan tentunya begitu, Pak. Nek manusia gak dikai alarm, turun kesehatannya, gak ada alarmnya, gak merasa sakit, gak merasa greges kan. Suwe-suwe tambah mudun, saya tahu-tahu mati gitu, Pak. Apa ya enak tahu-tahu mati gitu, tanpa ada alarm sakit. Sakit itu adalah kasih sayang Allah. Allah menunjukkan awakmu kurang sehat, makanya dibuktikan diberikan tanda dengan sakit, greges, panas, gitu ya. Kan kayak gitu, Pak. Iya. Nah, itulah bentuk kepedulian Allah kepada kita. Nah, kalaulah kita bisa sayang, bisa cinta kepada kedua orang tua kita, dikarenakan orang tua kita sayang pada kita, peduli pada kita, Allah lebih sayang daripada kedua orang tua kita. Allah lebih peduli dibandingkan kedua orang tua kita. Allah lebih perhatian dibandingkan kedua orang tua kita. Bahkan kedua orang tua kita peduli, sayang, perhatian kepada kita dan mau berkorban untuk kita, karena juga Allah yang menggerakkannya. Allah lah yang meletakkan sayang di sana. Allah lah yang meletakkan perhatian di sana. Allah lah yang meletakkan peduli di sana. Allah lah yang meletakkan keridhaan, kerelaan untuk berkorban untuk kita. Itu Allah yang meletakkannya di hatinya, Pak. Iya. Maka tumbuhkan rasa sayang dan rasa cinta kepada Allah dengan cara apa? Laksanakan perintahnya, jauhi larangannya, lakukan apapun yang membuatnya senang kepada kita, lakukan apapun yang membuat Allah itu bisa cinta kepada kita. Kan begitu, Pak. Apa? Ya seluruh kewajiban dan kesunahan kita lakukan. Jangan hanya sing wajib tok, sing sunah-sunah lakonono. Mulailah dari sunnah rawatib, ya, sunnah qobliyah dan ba'diyah, lalu mulai dengan sunnah witir, ya, mulai juga dengan sunnah duha, mulailah bangun malam dengan sholat tahajud, mulailah bangun malam untuk sholat hajat, sholat tasbih dan sebagainya. Ya, perbanyak bacaan Al-Quran, perbanyak berzikir. Sebagai bentuk apa? Hanya berharap ridho lan cintane Allah. Cukup, Pak. Cukup. Nggak perlu kita berharap-harap yang lain. Gitu. Kenapa? Karena kenikmatan yang sudah Allah berikan pada kita itu dibandingkan ibadah kita itu enggak seberapa, Pak.
Ya, enggak sebanding. Ngono si arep-arep liyane. Hah? Aku wis tahajud, wis salat duha, tapi ya kok sik tetep ngene ae. Iku arane gak eling, Pak. Gak ingat. Kok koyo ngene ae iku apa maksudnya? Padahal awake sehat. Awake urip. Nek bernafas lega. Dibanding nanggone kerang manjangan ngono. Dokter Sutomo sing nafasnya sudah Senin Kemis, Pak. Bisa ngono iku san. Banyak enggak banyak yang kayak gitu. Nafasnya sing Senin Kemis. Tidak panjang, narik nafas sudah tidak panjang. Ya. Kita kan kalau narik nafas kan masih bisa panjang, Pak. Alhamdulillah, lego. Sementara sana mau narik nafas panjang, sesek. Masya Allah, nikmat luar biasa. Ini nikmat luar biasa. Yang terkadang kita lupa mensyukurinya. Lupa. Maka perlu kita sadari itu. Cukup, nikmat itu cukup, tidak sebanding. Tidak sebanding dengan ibadah kita. Ibadah kita kadang sholat, kadang enggak, kadang zikir, kadang enggak, kadang ngaji, kadang enggak, bahkan kadang-kadang ya gak ngaji belas, kadang-kadang ya gak zikir belas sak dina. Wis kadung sibuk ambek dunya. Kadang-kadang ya sholat itu bolong-bolong aja. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tunjukkan kepada Allah, tunjukkan bahwa kita juga sayang dan cinta kepada Allah. Tunjukkan bahwa kita itu cinta kepada Allah dengan cara apa? Tunduk taat kepada Allah. Tunduk taat kepada Allah. Agungkan Allah bidzikri. Sambungkan hati dengan zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah. Uzkuruni azkurkum, kata Allah. Ingatlah kamu kepadaku, maka niscaya aku ingat kepadamu. Ini awak dewi. Jadi untuk melihat sebesar apa sih Allah itu pedulinya kepada kita, lihat awak dewi. Sebesar apa elingi Gusti Allah nang awak dhewe, lebih besar daripada ingat kita kepada Allah. Lebih besar daripada ingatnya kita kepada Allah. Apa maneh sing gak eling blas. Allah masih eling, Pak. Ya nang awak dhewe. Baik. Ya. Itulah yang dimaksud dengan antashhada alla ilaha illallah. Ya. Jadi tiada Tuhan selain Allah. Tuhan tentunya zat yang menciptakan, yang patut dipuji, yang pantas disembah, ya. Ai la ma'budu illallah. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Ya, tidak ada sesuatu yang pantas disembah, la ma'budah bihaqqin dengan benar, dengan hak, illallah kecuali Allah. Terkadang kita masih menyembah lainnya, Pak. Buktinya kita menyembah lain bagaimana? Kita takut kalau kita nggak punya duit. Kita takut kalau kita tidak punya uang. Takut mati. Takut gak iso mangan, boleh gak nyekel duit. Kan berarti kita masih mentuhankan uang. Iki nek gak masuk, iki kok ambil bos anu dipecat. Nah.
Lah gak usah punya pikiran kayak gitu, lakukan apa adanya, nggak perlu kayak gitu loh. Ya. Nek nang bose Masya Allah kayak nunduk-nunduk ya. Bahkan ulama mengatakan Pak, haram orang menunduk tawaduk kepada orang kaya karena kekayaannya, haram hukumnya. Ya. Wong iku sering memberi wong sugih, suka ngasih sarung, suka ngasih uang. Jadi nek ketemu nyapa, Bu, kata Pak, nah. Oh nunduk-nunduk nek ketemu ambek iku, sopane luar biasa. Nggih, sopane luar biasa. Berarti sampean menyembah orang kaya karena kayanya. Menghormati dia berarti apa? Haram, Pak, mentuhankan dia, Pak. Hukumnya haram. Ulama yang mengatakan seperti itu jelas sekali haram. Tawaduk kepada orang kaya karena hartanya, haram hukumnya sudah. Kalau berbicara fikih tegas, kalau berbicara fikih itu haram, tegas. Biasa saja, kan katanya harus bersyukur, Ustaz, berterima kasih. Intan malam yashkurnas lam yashkurullah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tak berterima kasih pada manusia, berarti dia tidak berterima kasih kepada Allah, enggak bersyukur kepada Allah. Berterima kasih cukup, ya terima kasih begitu, Pak. Enggak perlu sampai nyembah-nyembah, lewat nang ngarepe nunduk-nunduk kayak wong. Waduh. Enggak perlu kayak gitu. Ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Mudah-mudahan Allah yang membalas kebaikan sampean. Karena dia sedekah untuk dirinya sendiri. Dia bersedekah untuk dirinya sendiri, Pak. Dia memberi apapun pada sampean untuk dirinya sendiri. Maksudnya apa untuk dirinya sendiri? Ganjarannya kan untuk dia. Kebaikannya kan kembali kepada dirinya. In ahsantum ahsantum bi anfusikum. Ketika sampai bersedekah, ketika sampai berbuat baik, kebaikan itu akan kembali berlipat-lipat ganda kepada sampean. Ketika sampai bersedekah, maka sedekah berapapun itu akan kembali kepada sampean berlipat-lipat ganda, dari bahkan antara 10 sampai 700 kali lipat. Lah iya dah. Jelas. Lo Al-Quran yang bicara kayak gitu. Allah sendiri yang berfirman seperti itu. Matalul ladina yunfikuna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Coba. Perumpamaan sampean bersedekah itu seperti apa? Di jalan Allah bersedekah, di jalan Allah menginfakkan hartamu di jalan Allah. Seperti kalian menanam satu biji itu tumbuh menjadi pohon, lalu bercabang 7. Dari satu cabang mengeluarkan 100 buah. 100 kali 7 berapa buahnya? 700 kali lipat yang akan menjadi kembali kepada kita. Masya Allah, tabarakallah. Jadi orang sedekah untuk dirinya sendiri, orang berbuat baik yang kembali kepada diri sendiri. Begitu pula sebaliknya, ketika berbuat jelek, dia kembali pada dirinya sendiri. Kalaulah orang itu yang dijelekin tidak melawan, tidak merespon. Makanya kalau ada orang menghina, memaki, Pak, diam aja sudah. Orang mau memfitnah, mendolimi, diam saja sudah. Enggak usah merespon. Kembali nang awake dhewe kok. Iya, kembali pada dirinya sendiri. Jadi kepedulian Allah, kasih sayang Allah itu yang
kita rasakan itu menjadi sebuah bukti, itu cukup bagi kita untuk mencintai Allah. Sangat cukup bagi kita untuk betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengabdi kepada Allah dengan pengabdian yang hakiki. Pengabdian yang hakiki itu seperti apa? Ya, apa? Atiullah wa la tu'sa. Taat selalu kepada Allah, jangan pernah bermaksiat. Terkadang orang sekarang itu melakoni dosa gak sadar bahwa itu adalah dosa. Ngobrol Pak, jenengan ngobrol dengan perempuan lain yang bukan muhrimnya, itu dosa Pak. Iya, gak kroso kan ngelakoni dosa, itu dosa kalau bukan muhrimnya. Kecuali lil hajah, ada beberapa sebab jual beli. Ngobrolnya sebab jual beli, itu diperbolehkan dalam fikih. Sebab guru dan murid itu diperbolehkan dalam fikih. Ada hajat, gitu loh. Kak anu cuman ngobrol biasa, cangkruan ambek wong wedok yang bukan muhrimnya, apalagi saling pegang, naudzubillahi min dzalik. Haram, itu maksiat. Apalagi berduaan, nasi nomor 3 itu iblis nomor 3-nya. Hati-hati, hati-hati. Wis kadung ya apa Ustaz? Ya tobat. Wis kadung ya tobat. Tobat njaluk sepuro nang Gusti Allah. Ya gitu. Cukup bagi kita dengan bukti-bukti apa yang kita rasakan, bukti-bukti nikmat yang kita peroleh, bukti-bukti kenikmatan, rezeki dan sebagainya yang kita peroleh, cukup bagi kita untuk mencintai Allah. Cukup sebenarnya. Dan tak perlu berharap-harap lagi. Lalu nggak boleh doa, boleh kalau punya keinginan mau berdoa silakan aja, tapi jangan nggak usah terlalu ngoyo-ngoyo nemen, gitu ya. Pasrahno nang Gusti Allah, wis njaluk biasa-biasa mari ngono lepas gua, dikei gak dikei wis pasrahno nang Gusti Allah, kayak gitu aja, nih. Anta syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kita juga bersaksi bahwa tidak sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalaulah kita mengakui sama halnya dengan bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, berarti kita anta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa bi anna Muhammadan Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Lah kalaulah kita mengetahui itu dari mana? Dari bukti, Pak. Bukti yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan mukjizat agung dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Al-Qur'anul. Itu bukti hingga saat ini tidak ada satupun yang bisa membuat seperti itu. Itu bukan buatan manusia. Penuh makna, penuh arti, penuh petunjuk dan sebagainya. Bahkan memiliki energi-energi yang luar biasa. Bahkan bisa menjadi syifa, menjadi rahmat bagi kita. Itu satu bukti bahwa beliaulah Rasulullah, utusan Allah.
Maka kalau kita sudah mengetahui itu, meyakini, lalu mempercayainya, maka kita akan merasa aman sebenarnya. Seharusnya begitu. Merasa aman dengan kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, yang dibawa oleh Rasulullah berupa syariat-syariat Islam. Itu kalau kita melakukan itu akan muncul perasaan aman. Oh, aman misalnya aku saiki karena aku ngelaksanakan syariat Allah yang dibawa oleh utusannya. Itu tandanya betul-betul yakin. Apapun aku menjauh dari yang dilarang, aman, akan merasa aman. Saya sudah melaksanakan perintahnya, kesunahan-kesunahannya, mengikuti langkahnya, contoh yang dicontohkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan punya perasaan aman nanti nanggune akhirat aman agus, karena saya sudah mengikuti apa yang sudah dilakukan, diperintahkan, disyariatkan oleh Allah melalui utusannya. Dan tak mungkin Pak Allah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan kalaulah ia orang biasa. Beliau bukanlah orang biasa. Beliau adalah apa? Beliau sendiri mengatakan, ana basyarun laisa kal basari walakin yaqutun bainal hajari. Saya itu manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Ibaratnya batu, kalian adalah batu biasa, saya adalah batu yakut. Punya manfaat luar biasa, nilainya, harganya tinggi Pak. Batu yakut itu batu surga. Nah gitu. Jadi apa? Beliau adalah manusia tapi bukan manusia biasa. Beliau memiliki mukjizat sebagai utusan. Secara sifat beliau memiliki sifat yang luar biasa. Bahkan akhlaknya adalah Al-Quran, dan itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, keagungan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin azim, sungguh memiliki akhlak yang agung. Begitu. Beliau bukanlah orang biasa karena beliau adalah diciptakan dari nur. Nur Muhammad adalah diciptakan dari nurullah. Dari nurnya Allah. Fa subhanahu wa ta'ala min malikin awjada nura Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi qabla an yakhluqa Adam. Allah menciptakan Nabi Muhammad dari nur. Nurnya itu adalah diciptakan Nur Muhammad itu dari nurnya sebelum menciptakan Nabi Allah Adam. Min nurihi qabla an yakhluqa Adam min at-tinil lazim. Jadi sebelum menciptakan Adam dari tin, dari tanah, Allah sudah menciptakan nur itu. Bahkan Allah memproklamirkan kepada para malaikat dan kepada para makhluk segala sesuatu. Setelah itu min nuri qabla an yakhluqa min at-tinil lazim gimana? وعرض 'ala al-asya wa qala hadha sayyidul anbiya wa ajallul asfiya wa akramul habaib. Wa 'ala al-asya, Allah kabarkan kepada asya, segala sesuatu dari makhluk ciptaannya. Hada sayyidul anbiya, inilah penghulunya para nabi, pimpinan para nabi, sayyidul anbiya. Wa ajallul asfiya, paling agungnya kekasih. Wa ajallul asfiya wa akramul habaib, paling mulianya kekasih.
Allah ngelem koyo ngono, Pak. Allah ngelem koyo ngono, awak dhewe ngelem-ngelem Rasulullah dikandani sirik. Oh, koplak ini. Polenan awak dhewe ngelem-ngelem diarani sirik, ana sing nyirikno. Awak dhewe ngelem tidak mentuhankan dia kok. Wah, itu. Nek ngaji sing temenan, ben gak iya, kayak gitu ben gak koplak. Kan kayak gitu. Nggih, ini tunjuk bahwa sudah cukup bukti bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah wa anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tuqimas shalah wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan belum? Tidak ada. Mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan pada kita menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, yang dapat menghantarkan diri kita untuk memperoleh ridha dan cinta Allah, dan membawa diri kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala diniyah bijai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirri min asraril Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalali azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat wal 'aid ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma inna nastaghfiruka adiyana wa anfusana wa auladana wa ahlana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum bika nafiqa amanika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin 'anil wadi'in wa min syarri kulli syarrin. Allahumma jammilna bil 'afiyati wassalam wa hafidna bit taqwa wa a'idna min musibatin nadam minna qasamid rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma inna nas'aluka an tuhina wa mahabbatan wa tuhina jasmana wa jawarana bijai Sayyidina Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba qalbika wa hubba kulli amalin alladhi yuballighuna ila hubbika rahmatika ya arhamar rabbana atina fid dunya hasanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul asraril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.